semua, di era digital sekarang, teknologi informasi berperan penting dalam jalannya sebuah organisasi, di mana jika organisasi tersebut dapat memanfaatkan hal itu dengan baik, maka akan lebih kompetitif dan dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang apa itu struktur teknologi dan apa implikasinya terhadap organisasi. Yuk kita bahas. Struktur teknologi adalah fondasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem informasi yang fungsinya mendukung produksi, inovasi, dan penyebaran informasi dalam suatu organisasi. Pada intinya, struktur teknologi adalah rangkaian proses dan sistem yang meningkatkan produktivitas, mengubah budaya kerja, serta memperkuat keamanan siber. Dalam struktur teknologi, pastinya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seperti mempercepat proses bisnis, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis, mendukung inovasi serta peningkatan kualitas produk dan layanan, serta yang terakhir adalah menjaga keamanan informasi serta stabilitas sistem. Nah, kalau tadi kita sudah memahami apa itu struktur teknologi dan gambaran umumnya, sekarang mari kita lihat bagaimana teknologi tersebut benar-benar diimplikasikan dalam organisasi. Kalau tadi kita sudah memahami bagaimana struktur dari teknologi dan juga gambaran umumnya, sekarang kita akan memahami bagaimana teknologi tersebut benar-benar berpengaruh dalam sebuah organisasi, mulai dari otomatisasi, restrukturisasi, hingga perubahan budaya kerja. Berikut beberapa implikasi teknologi terhadap organisasi. Yang pertama, perubahan proses kerja. Otomatisasi, AI, dan sistem informasi membuat kerja lebih cepat dan juga presisi. Software manajemen proyek seperti Trello atau Asana mempermudah pembagian tugas, pelacakan, dan laporan sehingga koordinasi lebih baik dan kesalahan berkurang. 2. Restrukturisasi organisasi. Struktur organisasi bergeser dari yang awalnya hierarkis ke horizontal, di mana lebih terbuka dan juga cepat. Teknologi memungkinkan terbentuknya organisasi virtual dengan dukungan video conference, cloud, dan platform kolaborasi online. Ketiga, pengembangan budaya organisasi. Budaya kerja menyesuaikan era digital dengan nilai kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Contohnya, budaya agile yang menekankan fleksibilitas, komunikasi terbuka, dan inovasi cepat. 4. Efisiensi dan produktivitas. Teknologi menekankan biaya dan mempercepat pekerjaan. Otomatisasi meningkatkan kualitas layanan sehingga kepuasan pelanggan pun juga bertambah. 5. Pengelolaan risiko dan keamanan. Penggunaan teknologi membawa ancaman cyber seperti kebocoran data dan ransomware. Organisasi perlu menerapkan enkripsi, autentikasi berlapis, dan pelatihan keamanan untuk menjaga kepercayaan serta kelangsungan bisnis. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Big data membantu manajemen membuat keputusan lebih akurat. Analisis data penjualan misalnya bisa memprediksi tren pasar dan menentukan strategi yang lebih efektif. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana teknologi diterapkan dan juga dampaknya dalam sebuah organisasi, sekarang kita akan mempelajari peranan perkembangan teknologi dalam sebuah organisasi, baik dalam meningkatkan produktivitas maupun dalam pembentukan struktur organisasi. Peranan perkembangan teknologi terhadap organisasi. Pada awalnya, teknologi hadir untuk meningkatkan produktivitas manusia dalam mengelola sumber daya. McKenna 1997 menyoroti teknologi interaktif seperti komputer, telepon, dan internet yang mempercepat pekerjaan serta membuat organisasi lebih tanggap. Dengan ketanggapan itu, organisasi bisa memanfaatkan peluang, menghadapi ancaman, dan meraih keunggulan berkelanjutan. Meski tidak selalu searah, teknologi dan struktur organisasi saling berkaitan. Organisasi perlu mengadopsi teknologi inti agar tetap bersaing, karena teknologi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga memengaruhi persaingan, regulasi, dan keberlanjutan di masa depan.
Pada gambar di atas, terlihat bahwa industri, ukuran, teknologi, dan struktur saling berhubungan. Industri bisa membatasi pilihan teknologi, namun organisasi juga perlu mencapai ukuran tertentu agar mampu memanfaatkan teknologi yang lebih kompleks melalui economies of scale. Artinya, ukuran dapat menentukan teknologi, tetapi teknologi juga bisa mendorong pertumbuhan sekaligus memengaruhi struktur organisasi. Nah, jika peranan teknologi tadi lebih menekankan pada dukungan terhadap kinerja organisasi, sekarang mari kita lihat wujud nyatanya dalam bentuk struktur organisasi. Apa saja ya jenis-jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan? Jenis-jenis struktur organisasi pada perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi fungsional atau functional structure organization merupakan jenis yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur ini, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen. Yang kedua, struktur organisasi divisional atau divisional structure organization. Struktur organisasi divisional mengelompokkan organisasi berdasarkan kesamaan produk, jasa, pasar, atau lokasi geografis. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Struktur ini juga dikenal dengan nama struktur organisasi militer. Kelebihannya, kesatuan pimpinan berada pada satu orang. Yang keempat, struktur organisasi lini dan staf. Struktur ini merupakan gabungan antara struktur organisasi lini dengan asas komando, namun tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Yang kelima, struktur organisasi matriks atau matrix structure organization adalah gabungan antara struktur organisasi fungsional dan divisional dengan tujuan saling melengkapi dan menutupi kekurangan dari keduanya. Lalu yang keenam, struktur organisasi komite atau proyek. Struktur ini digunakan oleh perusahaan dalam bentuk dewan atau komite. Setiap tugas kepemimpinan maupun tugas khusus lainnya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat. Setelah kita mengetahui jenis-jenis struktur organisasi, tentu juga penting untuk memahami bagaimana struktur teknologi memengaruhi organisasi. Tidak hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dan juga tantangan yang harus kita waspadai. Dampak positifnya, 1. Perubahan struktur organisasi, 2. Perubahan cara kerja dan proses bisnis, 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi, 4. Perubahan budaya organisasi, dan kelima, kebutuhan akan keamanan cyber. Sedangkan dampak negatifnya, 1. Ketergantungan berlebihan pada teknologi, kedua, pengurangan tenaga kerja manual, 3. Tantangan keamanan cyber, keempat, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, dan yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Setiap organisasi yang mengadopsi teknologi baru tentu akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan biaya, resistensi karyawan, hingga resiko keamanan cyber. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat agar penerapan teknologi tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan. Strategi menghadapi tantangan teknologi dalam organisasi. Yang pertama, pengembangan SDM dan manajemen perubahan, yaitu meningkatkan literasi digital melalui pelatihan, upskilling, dan reskilling, sekaligus melibatkan karyawan sejak awal agar lebih siap menerima perubahan. Yang kedua, investasi dan kolaborasi, yaitu melakukan adopsi teknologi secara bertahap sesuai kemampuan finansial, serta bekerja sama dengan vendor atau mitra strategis untuk efisiensi biaya dan percepatan adaptasi. Yang ketiga, keamanan cyber, yaitu memperkuat perlindungan data dengan enskripsi, autentikasi ganda, dan edukasi karyawan mengenai ancaman digital. Yang keempat, inovasi dan evaluasi, yaitu menumbuhkan budaya adaptif dan inovatif, memberi ruang eksperimen, serta melakukan evaluasi rutin untuk memastikan teknologi memberi manfaat optimal. Amazon adalah contoh bagaimana teknologi mengubah perusahaan. Berawal sebagai toko buku online di tahun 1994, kini Amazon menjadi raksasa global di bidang e-commerce, cloud computing, dan AI. Perusahaan ini sangat mengandalkan teknologi untuk beberapa poin. Yang pertama,
otomatisasi gudang dengan robot Kiva agar logistik lebih efisien. Kedua, pembelajaran mesin atau machine learning untuk sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Yang ketiga, struktur organisasi Two Pizza Teams yang berfokus pada inovasi cepat. Budaya customer obsession mereka didukung oleh teknologi Amazon Web Services disingkat dengan AWS yang kini menjadi pemimpin pasar layanan cloud. Dengan pendapatan global mencapai 575 miliar dolar di tahun 2023, Amazon menunjukkan kesuksesan finansial meskipun menghadapi tantangan seperti pengurangan tenaga kerja, risiko keamanan data, dan ketergantungan pada infrastruktur digital. Dari pembahasan kita terlihat jelas bahwa teknologi memiliki peran besar dalam membentuk cara kerja, struktur, dan budaya organisasi. Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, organisasi juga menjadi lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.